Seorang security sederhana tiba-tiba diminta menikahi atasannya yang hamil demi menutupi aib. Tak ada yang menyangka, keputusan pernikahan yang terpaksa itu justru membuka jalan pada kisah yang tak pernah ia duga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Indra, seorang pemuda berusia 28 tahun, hanyalah petugas keamanan biasa di sebuah perusahaan properti besar. Malam adalah waktunya bekerja. Setiap hari ia menjaga pintu gerbang, mencatat kendaraan yang keluar masuk, memastikan lingkungan kantor tetap aman. Hidupnya sederhana, seperti kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Ayahnya, seorang tukang bangunan, telah lama meninggal, sedangkan ibunya tinggal di kampung. Sesekali ia pulang jika ada rezeki lebih. Indra tidak pernah bermimpi besar. Yang ia inginkan hanya makan cukup, hidup tenang, dan kelak punya rumah sendiri. Setiap malam di pos jaga, Indra kerap memperhatikan para pegawai melintas. Mereka datang dengan pakaian rapi, wangi parfum mahal, dan langkah penuh percaya diri. Ada yang menatapnya acuh, ada pula yang sekadar mengangguk. Namun ada satu sosok yang berbeda. Bu Naira. Kepala HRD yang cantik, tegas, dan selalu tampil profesional. Di kalangan karyawan, ia dikenal galak dan tertutup. Tapi bagi Indra, wanita itu tak pernah bersikap merendahkan. Meski dingin, ia selalu menyapa setiap kali lewat pos jaga. Indra tak pernah menyangka, wanita inilah yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Malam itu awalnya biasa. Indra sedang mengecek CCTV dan menulis laporan harian ketika ponsel kantor berdering. Suara di seberang pelan, lembut, tapi terdengar gemetar. "Indra, bisa ke lantai 5 sekarang?" Itu suara Bu Naira. Indra sempat heran. Kenapa malam-malam begini ia dipanggil ke kantor yang sudah sepi? Dengan rasa penasaran, ia pun naik. Ia tidak tahu langkah-langkahnya malam itu akan mengubah arah hidupnya. Lantai 5 gelap, hanya satu ruangan yang menyala. Ruang kerja Bu Naira. Indra mengetuk pelan pintunya. "Masuk," jawab suara dari dalam. Ia melangkah, terkejut melihat Bu Naira duduk di sofa, bukan di balik meja kerjanya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Blazer biasanya tak ada, hanya kemeja putih kusut. Sepatu hak tingginya pun sudah dilepas. "Duduklah, Indra," katanya lirih. Indra duduk di kursi seberang, berusaha tetap formal, meski jantungnya berdegup cepat. Ada sesuatu yang tak biasa malam itu. "Aku butuh bantuanmu," ucap Bu Naira sambil menunduk, memainkan jemari tangannya. "Bantuan apa, Bu?" tanya Indra hati-hati. Ia diam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Aku sedang hamil," katanya akhirnya. Indra terdiam, tubuhnya kaku. Bu Naira melanjutkan dengan suara serak. "Ayah dari anak ini meninggalkanku. Dia memilih menikah dengan wanita lain. Aku tahu aku bodoh, tapi sekarang aku tak punya pilihan. Aku anak tunggal. Orang tuaku menjaga nama baik keluarga. Kalau mereka tahu aku hamil di luar nikah, habislah aku, Indra. Karierku, hidupku, semuanya hancur." Indra hanya bisa mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Namun hatinya terasa aneh, campuran kasihan, simpati, dan entah kenapa rasa ingin melindungi. "Tolong pura-pura jadi suamiku," ucap Bu Naira tiba-tiba. "Nikahi aku, kita bisa buat perjanjian. Aku akan bayar kamu berapapun yang kamu mau." Indra menatap mata Bu Naira yang kini basah. Permintaan itu bukan permintaan biasa. Ini suara seorang wanita yang sedang putus asa, yang menggenggam sisa-sisa harga dirinya. Kenapa dia memilih Indra, security biasa? Tapi lebih dari itu, sanggupkah Indra menolak? Malam itu Indra pulang ke kontrakan dengan pikiran kacau. Menikahi atasan sendiri hanya untuk menutupi aib. Itu bukan hal yang masuk akal. Namun sorot mata Bu Naira saat berkata,
Tolong aku. Terus terbayang di kepalanya. Esoknya, ia mencoba bersikap normal di kantor. Menyapa rekan kerja, menjaga gerbang seperti biasa. Tapi setiap melihat ke arah lantai 5, dadanya terasa sesak. Perempuan yang selama ini ia lihat sebagai sosok dingin dan sempurna, ternyata sedang membawa beban berat sendirian. 3 hari berlalu, Bu Naira kembali menghubunginya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor, tempat di mana tak ada yang mengenali mereka. Bu Naira datang dengan pakaian santai dan kacamata hitam, jelas ingin menyamar. "Aku tahu ini permintaan gila," katanya memulai percakapan. "Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku tak bisa membiarkan keluargaku tahu aku hamil tanpa suami." Indra diam mendengarkan. "Aku pernah berpikir menggugurkannya, tapi aku tak sanggup. Ini anakku." Suaranya bergetar. Tangan Bu Naira mengelus perutnya yang masih datar. Ia terlihat rapuh, bukan lagi sosok atasan galak yang ditakuti karyawan. "Aku akan buat kontrak. Setelah anak ini lahir dan semuanya tenang, kita bisa cerai. Aku tak akan menyusahkanmu. Uang, tempat tinggal, semua akan aku tanggung. Kamu hanya perlu menikahiku secara sah. Jadi suami di atas kertas." Indra terdiam. Di hadapannya bukan lagi kepala divisi yang tegas, melainkan seorang wanita yang berjuang menjaga martabatnya. Dan ia, security biasa, sedang dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Indra menarik napas dalam-dalam. Di hadapannya, Bu Naira menatap lurus dengan mata yang penuh keyakinan dan ketakutan yang sama. "Kenapa aku?" tanya Indra akhirnya. Tatapan Bu Naira tak bergeser sedikit pun. "Karena kamu satu-satunya laki-laki di kantor yang kupercaya. Kamu bukan orang yang suka gosip, dan kamu punya reputasi bersih. Kamu juga tak pernah memanfaatkan jabatan atau kedekatan untuk keuntungan pribadi." Kata-kata itu membuat Indra menunduk. Mendadak ia merasa kecil, namun juga dihormati dalam waktu yang bersamaan. Bu Naira melanjutkan, suaranya lirih namun tajam menusuk. "Aku nggak punya keluarga dekat di Jakarta. Semua urusanku aku tangani sendiri. Dan aku tahu ini rahasia yang harus kupendam selamanya. Tapi aku nggak sanggup sendirian." Keheningan menyelimuti ruangan yang hanya diterangi lampu temaram. Indra mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya bergetar ketika menjawab, "Aku butuh waktu, Bu." Bu Naira mengangguk pelan, memahami. Namun dalam hati Indra tahu, ia mulai goyah. Untuk pertama kalinya, seseorang yang selama ini berada jauh di atasnya, meminta bantuan untuk hal yang sangat pribadi. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. 2 malam penuh, Indra tak bisa tidur. Kata-kata Bu Naira terus terngiang di kepalanya. "Tolong pura-pura jadi suamiku." Itu bukan permintaan biasa. Itu seperti menandatangani takdir yang tak bisa kembali. Sore berikutnya ia kembali dipanggil ke ruangannya. Kali ini, Bu Naira tampak lebih tenang. Dengan gerakan pelan, ia menyodorkan sebuah map biru ke hadapannya. "Aku sudah buat draft kontraknya," ucapnya pelan. Tangan Indra gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya tertulis perjanjian nikah kontrak selama 1 tahun, dengan imbalan uang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cukup untuk membeli rumah kecil, motor baru, dan membuka usaha sendiri di kampung. Selama 1 tahun mereka akan tinggal di rumah yang sama. Tapi tidak perlu ada hubungan layaknya suami istri, hanya sekadar formalitas. "Aku akan bilang ke semua orang kalau kita sudah lama diam-diam menjalin hubungan dan baru menikah siri," jelas Bu Naira dengan nada datar. Indra hanya mengangguk pelan, mencoba menyerap semua itu. "Kalau kamu berubah pikiran di tengah jalan, aku akan pahami. Tapi kalau kamu setuju, kita harus nikah minggu depan," lanjutnya. Indra menatap wajahnya. Wajah itu tetap tenang, tapi sorot matanya penuh ketakutan. Takut dicemooh, takut aibnya terbongkar, takut kehilangan segalanya yang sudah ia bangun. "Kenapa kamu enggak cari orang lain yang lebih pantas?"
Tanya Indra pelan. Bu Naira tersenyum kecil, senyum getir yang jarang terlihat. Karena aku sudah cukup disakiti oleh orang yang terlihat pantas. Aku butuh orang yang bisa dipercaya, bukan yang kelihatan sempurna. Hening kembali menyelimuti ruangan. Detik itu Indra sadar, keputusan ini bukan tentang uang atau gengsi, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjadi pelindung untuk seseorang yang selama ini tampak kuat, tetapi sebenarnya rapuh. Baik Bu, aku setuju, ucapnya akhirnya. Bu Naira menatapnya lekat-lekat. Air matanya nyaris jatuh, namun cepat-cepat diusapnya. Terima kasih Indra, bisiknya lirih. Mulai hari ini kamu bukan cuma security kantorku, tapi penjaga rahasia hidupku. Dan sejak saat itu, Indra tahu hidupnya benar-benar tak akan pernah kembali seperti semula. Setelah menyetujui pernikahan itu, hari-hari Indra berubah total. Ia bukan lagi sekadar petugas keamanan yang berdiri di pos dan menyapa pegawai lewat. Diam-diam ia sedang mempersiapkan pernikahan rahasia dengan atasan paling disegani di kantor. Semua ini harus dijalani tanpa sepengetahuan siapapun. Mereka menikah secara siri di sebuah musala kecil di pinggiran kota. Hanya disaksikan oleh penghulu dan 2 saksi yang dibayar untuk diam. Tidak ada pelaminan, tidak ada undangan, tidak ada senyum bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Setelah akad selesai, Indra menatap Naira yang kini resmi menjadi istrinya, setidaknya di atas kertas. Ia mengenakan gamis sederhana warna abu-abu dan kerudung polos. Cantik, tetapi wajahnya tak menampakkan kebahagiaan. Lebih mirip wajah orang yang baru saja menyelesaikan beban berat. Terima kasih Indra, ucap Naira lirih saat mereka duduk berdua di dalam mobil setelah akad. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Indra hanya tersenyum singkat. Dalam hatinya berkecamuk. Apakah ini keputusan yang benar? Atau ia sedang menyerahkan hidupnya pada jalan yang penuh risiko? Malam itu Indra resmi pindah ke rumah kontrakan yang disewa Naira. Rumahnya cukup besar untuk mereka berdua, tetapi mereka tidur di kamar terpisah. Tidak ada kedekatan seperti suami istri lainnya. Mereka seperti 2 orang asing yang tinggal di bawah satu atap, terikat oleh satu rahasia besar. Hari-hari di kantor pun terasa ganjil. Mereka tetap menjaga jarak. Namun beberapa pegawai mulai bertanya-tanya, terutama setelah melihat Indra dan Naira datang dari arah yang sama di pagi hari. Pak Indra sekarang dekat banget ya sama Bu Naira. Celetuk salah satu karyawan sambil bercanda. Indra hanya menanggapi dengan senyum kaku. Namun yang paling berat bukanlah pura-pura di depan orang lain. Yang paling berat adalah menghadapi suara dalam hati sendiri. Setiap malam sebelum tidur Indra bertanya dalam hati, apakah aku hanya boneka dalam skenario Naira? Atau apakah ada tempat untukku di hatinya nanti? Tapi satu hal yang terus menguatkannya adalah niat awalnya. Bukan karena uang, bukan karena status, melainkan karena rasa kemanusiaan. Karena ia tahu di balik ketegasan Naira sebagai atasan, ada seorang perempuan yang sedang berjuang menyelamatkan masa depan anaknya. Dan ia adalah satu-satunya orang yang dipercaya untuk ikut menjaga masa depan itu. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti sebuah sandiwara panjang yang harus Indra jalani tanpa jeda. Di kantor ia kembali ke rutinitasnya, berdiri di pos, mengatur parkir, mengecek tamu, dan menahan semua rasa aneh yang muncul tiap kali Naira lewat di depannya. Mereka berpura-pura tak lebih dari atasan dan bawahan, tetapi gosip mulai berhembus pelan-pelan. Mas Indra kok sekarang sering nganterin Bu Naira? Kemarin aku lihat mereka belanja bareng di supermarket. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Bisik beberapa karyawan. Indra tahu cepat atau lambat orang-orang akan curiga. Ia dan Naira sudah sepakat untuk tidak mengakui apapun. Kita diam saja, biar mereka menebak-nebak, kata Naira suatu sore. Namun semakin hari tekanan itu makin terasa, apalagi ketika Indra harus ikut rapat keamanan internal yang dipimpin langsung oleh Naira. Beberapa staf senior memelototinya dengan tatapan aneh.
tatapan mencurigakan yang membuatnya merasa telanjang di tengah keramaian. Suatu hari, saat istirahat siang di kantin, temannya sesama security, Bang Andi, mendekat dan berbisik, "Fa, lo deket ya sama Bu Naira? Seriusan deh, gue denger-dengar kabar kalian tuh." Indra tertawa hambar, berusaha mengalihkan. "Apaan sih bang? Mana mungkin." Tapi Andi tak menyerah. "Lu jadi beda sekarang. Tiap pagi bareng, pulang juga bareng." "Beneran cuman nganterin?" Indra mengangguk sambil menunduk. Ia tak bisa lebih jauh berdusta, tetapi juga tak bisa membongkar semuanya. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Indra dan Naira duduk diam di dalam mobil. Jalanan macet, tapi suasana di dalam mobil lebih sepi dari biasanya. "Mereka mulai curiga," kata Indra akhirnya. "Aku tahu," jawab Naira tanpa menoleh. "Kita nggak bisa sembunyikan ini selamanya." Indra menatap ke depan. Lampu merah menyala. "Apa kamu siap kalau nanti semua tahu kita sudah menikah?" Tanyanya pelan. Naira menarik napas panjang. "Belum sekarang. Aku masih butuh waktu. Sampai perutku mulai membesar, aku masih bisa menutupi. Setelah itu, kita akan pikirkan cara lain." Indra tahu Naira sedang berusaha kuat, tapi ia juga tahu hati wanita itu penuh ketakutan. Di tengah semua kebingungan itu, Indra mulai merasakan satu hal yang tak pernah ia sangka akan muncul. Ia mulai peduli pada Naira. Bukan sekadar menjaga rahasia, tetapi menjaga dia. Dan entah kenapa rasa peduli itu tumbuh pelan-pelan, melebihi rasa tanggung jawabnya sebagai suami pura-pura. 2 bulan setelah pernikahan mereka, semuanya mulai terasa seperti rutinitas aneh yang harus dijalani hari demi hari. Pagi mereka berangkat bersama, pura-pura tidak saling mengenal di kantor, dan malam mereka pulang ke rumah yang sama, tapi tidur tetap di kamar yang berbeda, seperti pasangan asing yang dipaksa hidup di bawah satu atap. Meski begitu, perlahan-lahan kebersamaan itu mengikis jarak yang awalnya sangat tebal di antara mereka. Indra mulai terbiasa melihat Naira duduk di meja makan dengan piyama longgar dan wajah tanpa makeup. Naira pun mulai tak terlalu kaku saat bicara dengannya. Sesekali ia menyapanya dengan nada bercanda yang tidak pernah ia tunjukkan di kantor. "Indra, kamu masakin telur ceplok bisa kan?" katanya suatu malam sambil membuka kulkas. "Aku lagi mual tapi pengen makan yang aneh-aneh." Indra mengangguk dan langsung masuk dapur. Aneh rasanya, seorang satpam kini memasakkan telur untuk kepala Ashadi, wanita yang sekarang menjadi istrinya. Saat ia menyajikan telur ceplok dengan kecap manis dan nasi hangat, Naira tersenyum kecil. "Lumayan," katanya sambil makan perlahan. "Enggak nyangka kamu bisa masak juga ya?" Indra tersenyum. "Dulu sering bantu ibu di kampung," jawabnya sambil duduk di seberang. Di detik itu, suasana rumah yang tadinya dingin seperti mencair. Untuk pertama kalinya mereka makan malam bersama bukan karena kewajiban, tapi karena nyaman. Namun di balik senyum itu, Indra tahu Naira masih menyimpan luka. Beberapa malam, ia mendengarnya menangis pelan di kamar. Mungkin karena lelah menahan semuanya sendirian, mungkin juga karena bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar hilang. Indra tak pernah menanyakan. Ia hanya diam di balik pintu, berjaga seperti tugasku di kantor menjaga keamanan. Tapi kali ini bukan gedung yang ia jaga, melainkan hatinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik rumah tiba-tiba padam, gelap total. Indra segera menyalakan senter dari ponsel dan masuk ke kamar Naira. "Naira, kamu enggak apa-apa?" tanyanya pelan. Naira duduk di ranjang, memeluk lututnya. Saat melihat Indra, ia tersenyum kecil. "Aku benci gelap." Tanpa banyak bicara, Indra duduk di lantai di depan kamarnya. "Kalau kamu takut, aku tungguin di sini sampai listrik nyala," katanya. Naira terdiam lalu pelan-pelan berkata, "Kamu tahu Indra, kamu bukan orang pertama yang tinggal serumah denganku. Tapi kamu yang paling bisa bikin aku merasa aman."
Indra terkejut, tapi tak menanggapi. Ia hanya tersenyum dalam gelap. Malam itu ia tidur di depan pintu kamarnya. Dan untuk pertama kalinya ia merasa, meskipun pernikahan ini diawali dengan kebohongan dan paksaan, perlahan-lahan perasaan mereka mulai menjadi nyata. Waktu terus berjalan. Perut Naira mulai terlihat membesar dan kebohongan mereka pun makin sulit disembunyikan. Beberapa rekan kantor mulai berani bertanya langsung. "Bu Naira, saya dengar ibu sudah menikah." "Selamat ya Bu, kami doakan bayinya sehat." Naira hanya membalas dengan senyum tipis, lalu pergi tanpa menjawab. Sedangkan Indra tetap menjadi security biasa yang pura-pura tak tahu apa-apa. Hari-hari setelah itu, rumah yang mereka tempati berubah menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Naira, yang dulu terasa begitu jauh dan dingin, kini perlahan menjadi sosok yang hangat. Ia mulai menyapanya lebih dulu, mengajaknya berjalan pagi, bahkan kadang bersandar di pundaknya saat kelelahan. Malam itu mereka duduk berdua di teras rumah, menatap langit gelap dengan lampu kota berkelip di kejauhan. Tak pernah Naira membayangkan hidupnya akan seperti ini. Dalam lirihnya ia berkata, jika waktu bisa diputar, ia tidak akan menyesal. Indra yang mendengarnya menoleh pelan, seolah suaranya tercekat. Ia bertanya dengan nada nyaris tak terdengar, apakah Naira menyesal menikah dengannya? Senyum kecil yang jarang terlihat terbit di bibir Naira. Ia mengakui, di awal pernikahan pura-pura ini memang ada penyesalan. Namun kini, hanya Indra yang membuatnya merasa memiliki rumah. Indra terdiam. Hatinya hangat sekaligus sakit. Cinta yang tumbuh itu sama sekali tidak pernah ia rencanakan. Beberapa malam kemudian, hujan deras mengguyur dan listrik rumah padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Naira mengetuk pintu kamar Indra dengan suara pelan, mengaku tak bisa tidur. Mereka akhirnya duduk bersama di lantai, Naira bersandar di bahu Indra. Hening. Tapi keheningan itu justru terasa nyaman. Dalam suara yang nyaris berbisik, Naira mengaku takut jatuh cinta pada Indra. Kata-kata itu bagai petir di dada lelaki itu. Indra menoleh, menatap wajah Naira yang diterangi cahaya senter dari ponsel. Perlahan ia meyakinkan Naira, walau semua ini berawal dari kebohongan, jika Naira butuh seseorang untuk dipercaya dan dijaga, ia siap. Tidak peduli perjanjian awal mereka. Naira menatapnya lama lalu menggenggam tangannya. Tanpa kata berlebihan, mereka sama-sama tahu, benih cinta itu sudah tumbuh dan tak bisa dipungkiri lagi. Waktu terus berjalan hingga bulan ke-7 kehamilan Naira. Perutnya semakin besar dan ia mulai cuti dari kantor. Indra pun mengajukan cuti jaga malam agar bisa fokus menemani wanita itu. Hubungan mereka kini jauh berbeda. Tidak ada lagi sekat dingin di rumah. Mereka makan bersama, beribadah bersama, bahkan menyiapkan perlengkapan bayi berdua, seperti pasangan sungguhan. Namun hidup tak pernah berjalan mulus selamanya. Suatu sore ketika Indra berbelanja di minimarket, ponselnya berdering. Nama Naira muncul, tetapi suara yang terdengar lebih berat dan mengancam. Tommy, mantan kekasih Naira, pria yang bertanggung jawab atas kehamilan itu, memanggilnya ke parkiran Tower Plaza. Indra tahu, rahasia mereka sudah terbongkar. Ia tiba di parkiran dengan napas terburu. Tommy berdiri bersandar di mobil mewahnya, wajah penuh amarah. Ia mengejek Indra yang hanya seorang satpam. Dengan nada sinis, Tommy mengklaim bahwa anak yang dikandung Naira adalah darah dagingnya. Indra mengepalkan tangan menahan emosi, mengingatkan Tommy bahwa dialah yang meninggalkan Naira saat wanita itu hancur. Kini, ketika segalanya sudah berubah, kenapa Tommy datang lagi? Tommy mendekat dengan tatapan tajam. Ia berkata, tidak rela anaknya dibesarkan orang rendahan. Ia menuduh Naira hanya memanfaatkan Indra. Luka yang paling ditakuti Indra kini menyeruak. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lembut memecah ketegangan. Cukup Tommy. Keduanya menoleh. Naira berdiri di ujung parkiran,
Tubuhnya lemah karena kehamilan, tetapi suaranya tetap tegas. Ia berkata bahwa dirinya memilih Indra bukan karena takut aib, melainkan karena Indra satu-satunya laki-laki yang tidak pernah meninggalkannya. Tommy terdiam, terkejut mendengar itu. Naira menegaskan, anak yang dikandungnya memang darah daging Tommy, tetapi Tommy tidak punya hak atas hidupnya. Jika benar peduli, Tommy tak akan pernah pergi sejak awal. Naira kemudian menggenggam tangan Indra erat. Di hadapan Tommy, ia menyebut Indra mungkin bukan siapa-siapa di mata orang lain, tetapi di matanya Indra adalah suami sah sekaligus ayah dari anak ini. Mata Indra panas. Kata-kata itu menancap langsung ke hatinya, hangat, dalam, dan nyata. Tommy tak lagi berkata apa-apa. Ia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan mereka di bawah cahaya senja. Hari itu, untuk pertama kalinya Indra merasa dirinya bukan lagi pemeran pengganti dalam hidup Naira, melainkan pemeran utama yang benar-benar dipilih wanita itu dengan sepenuh hati. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.